Selanjutnya, kami akan mempresentasikan bab 11 dengan materi strategi dalam tindakan Michelle Porter. Di sini ada 5 strategi generik Michelle Porter, yaitu tahap 1, strategi kepemimpinan biaya rendah, tahap 2, strategi kepemimpinan nilai terbaik, tahap 3, strategi diferensiasi, tahap keempat, strategi fokus biaya rendah, dan yang terakhir tahap 5 yaitu strategi fokus nilai terbaik. Menurut Michelle Porter, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui 3 dasar yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Selanjutnya strategi biaya rendah atau cost leadership tipe 1 dan tipe 2. Strategi biaya rendah berfokus pada produksi barang standar dengan biaya per unit yang sangat rendah, ditujukan bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Strategi ini sesuai untuk pelanggan dengan perilaku low-influence, di mana perbedaan merek tidak terlalu diperhatikan dan keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh harga. Untuk menerapkan strategi ini, perusahaan harus memiliki keunggulan dalam bidang sumber daya atau seperti kekuatan modal, keahlian dalam rekayasa proses atau proses engineering, pengawasan yang ketat, produksi yang mudah, dan biaya distribusi dan promosi yang rendah, dan organisasi atau perusahaan yang harus memiliki sumber daya dan modal yang kuat. Lalu ada strategi biaya rendah. Di sini ada contoh bisnis yang menerapkan strategi keunggulan biaya rendah yaitu Toyota. Ia menerapkan just in time yang memungkinkan penurunan efisiensi dalam proses produksi. Selain itu, perusahaan seperti Walmart, BIC, McDonald's, Black & Decker, dan lain-lain juga terkenal karena penerapannya. Selanjutnya, strategi pembedaan produk atau diferensiasi tipe 3. Strategi pembedaan produk bertujuan menciptakan keunikan produk dalam pasar untuk menarik lebih banyak pelanggan. Diferensiasi mencakup kemudahan pemeliharaan, fitur tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, dan berbagai fitur lain yang sulit ditiru oleh pesaing. Strategi ini lebih efektif untuk konsumen yang tidak sensitif terhadap harga, serta digunakan untuk barang yang tahan lama atau durabel dan sulit ditiru oleh pesaing. Keberhasilan strategi ini bergantung pada bidang sumber daya perusahaan atau diperlukan kekuatan yang signifikan dalam hal pemasaran produk, kreativitas, dan bakat, perrekayasaan produk, riset pasar, reputasi perusahaan, distribusi, dan keterampilan kerja, serta organisasi yang diperlukan kekuatan yang signifikan dalam hal riset pasar, perrekayasaan produk, dan keterampilan kerja. Strategi diferensial. Contoh bisnis yang memanfaatkan strategi diferensial yaitu 1. Starbucks memiliki kopi yang berbeda dari kopi shop lain, membuat pengunjung betah berlama-lama dan rela membayar harga yang lebih mahal dari yang lain. 2. Indofood, terutama mie instannya, memiliki rasa unik dan iklan yang mengangkat tema Nusantara. 3. Federal Express menawarkan jasa pengiriman cepat atau overnight delivery. Strategi fokus tipe 4 dan tipe 5. Strategi fokus bertujuan untuk membangun keunggulan bersaing dalam segmen pasar yang lebih kecil atau ceruk pasar. Strategi ini cocok untuk pelanggan yang jumlahnya terbatas dan kurang terpengaruh oleh harga dalam keputusan pembelian. Biasanya strategi ini dikombinasikan dengan strategi biaya rendah atau strategi pembedaan produk, terutama pada perusahaan skala menengah dan besar. Untuk menerapkan strategi ini, pasar harus cukup besar, memiliki potensi pertumbuhan, dan kurang diminati pesaing. Jika pelanggan membutuhkan suatu keunggulan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing, strategi ini akan bekerja lebih baik. Perusahaan yang menerapkan strategi ini biasanya berfokus pada kelompok pelanggan tertentu, wilayah geografis tertentu, atau produk khusus yang memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Porter membagi strategi fokus menjadi 2, yaitu fokus biaya dan fokus diferensiasi, yang berarti meningkatkan perbedaan strategi di pasar terfokus. Strategi fokus.
Contoh perusahaan yang menerapkan strategi fokus adalah 1. Apple, yang tetap fokus pada produknya selama bertahun-tahun tanpa mengubah pasar. 2. BMW, Jerman, yang secara eksklusif membuat mobil mewah kelas atas. Pandangan umum industri mobil adalah bahwa mobil harus dibuat untuk pasar massal. Namun, pendekatan BMW tersebut bertentangan dengan itu. Ada beberapa syarat strategi generik. Strategi generik itu keunggulan biaya menyeluruh. Keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan yaitu 1. Investasi modal yang terus-menerus. 2. Kemampuan untuk memperkaya proses. 3. Pengawasan tenaga kerja yang ketat. 4. Produk yang dirancang untuk kemudahan produksi. 5. Sistem distribusi yang murah. Persyaratan organisasi umumnya yaitu 1. Kontrol biaya yang ketat. 2. Laporan sering, pengawasan menyeluruh. 3. Fokus pada target kualitatif yang ketat. 2. Diferensiasi. Itu keterampilan dan sumber daya yang umum yang diperlukan yaitu 1. Kemampuan pemasaran yang kuat. 2. Bakat yang kreatif. 3. Daya asing produk. 4. Kemampuan yang kuat dalam riset pasar. 5. Reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam mutu dan teknologi. 6. Kombinasi keterampilan yang unik dari usaha lain. Persyaratan organisasi umum yaitu 1. Koordinasi yang kuat antar fungsi-fungsi dalam riset, pengembangan produk, pasar, dan pemasaran. 2. Pengukuran kuantitatif yang intensif dan subjektif. 3. Suka menarik tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, ilmuwan, atau kreator. Strategi generik yaitu fokus. Keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan yaitu kombinasi kebijakan sebelumnya yang difokuskan pada tujuan strategi tertentu. Persyaratan organisasi umum yaitu gabungan kebijakan di atas ditujukan untuk strategi rutin. Materi berikutnya yaitu resiko strategi generik. Strategi keunggulan biaya memiliki beberapa risiko, yaitu yang pertama, biaya keuangan tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, adanya ancaman dari pesaing yang meniru strategi. Yang ketiga, perubahan teknologi dapat membuat efisiensi biaya menjadi usang. Yang keempat, bisnis lain dapat meruntuhkan keunggulan biaya dengan skala atau efisiensi lebih tinggi. Yang kelima, kedekatan atau proksimitas dalam diferensiasi bisa hilang, sehingga perusahaan tidak lagi unggul di mata konsumen. Yang keenam, yang terakhir, strategi fokus dengan biaya lebih rendah di segmen tertentu bisa menyaingi keunggulan biaya umum. Selanjutnya, dalam strategi diferensiasi, resiko yang muncul meliputi yang pertama, diferensiasi tidak dapat bertahan lama karena mudah ditiru oleh pesaing. Yang kedua, basis atau dasar diferensiasi menjadi tidak relevan atau kurang penting bagi konsumen. Yang ketiga, kedekatan biaya bisa hilang, membuat diferensiasi menjadi tidak efisien. Yang keempat, pesaing fokus dapat menciptakan diferensiasi yang lebih besar dalam segmen tertentu dan menggeser posisi perusahaan. Selanjutnya, kemudian untuk strategi fokus memiliki resiko seperti yang pertama, strategi fokus dapat ditiru oleh pesaing. Yang kedua, segmen yang menjadi sasaran bisa kehilangan daya tarik struktural. Yang ketiga, struktur industri bisa berubah dan merusak posisi strategi fokus. Yang keempat, permintaan di segmen tersebut bisa menghilang. Yang kelima, pesaing dengan strategi menyeluruh bisa menguasai segmen fokus. Yang keenam, perbedaan antara segmen menyempit membuat segmentasi kurang relevan. Yang ketujuh, keunggulan dari lini produk luas meningkat dan menyaingi segmen fokus. Dan yang kedelapan, pendatang baru bisa menggarap subsegmen industri yang sama. Selanjutnya adalah sarana-sarana untuk mencapai strategi. Yang pertama ada tujuan keuangan. Tujuan keuangan adalah tujuan yang terkait dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan ini berfokus pada pencapaian hasil yang terukur dalam hal angka dan angka-angka finansial.
Contoh tujuan keuangan meliputi pertumbuhan pendapatan, meningkatkan laba bersih, pembayaran dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham, peningkatan margin laba, dan peningkatan harga saham. Kemudian yang kedua ada tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan yang terkait dengan arah jangka panjang perusahaan dan bagaimana perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Tujuan ini berfokus pada aspek non-keuangan seperti pangsa pasar, kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan inovasi. Contoh tujuan strategis meliputi peningkatan pangsa pasar, peningkatan kecepatan pengiriman, pencapaian biaya yang lebih rendah daripada pesaing, dan peluncuran produk yang lebih inovatif. Kemudian materi selanjutnya ada jenis strategi. Yang pertama ada integrasi ke depan atau forward integration, melibatkan perusahaan memperoleh kepemilikan atau kendali lebih besar atau atas distributor atau parentalnya. Yang kedua ada integrasi ke belakang atau backward integration. Perusahaan mencoba untuk memiliki atau mengendalikan pemasoknya. Yang ketiga ada integrasi horizontal, melibatkan perusahaan memperoleh kepemilikan atau kendali lebih besar atas pesaingnya. Yang keempat ada penetrasi pasar atau market penetration, berupaya meningkatkan pangsa pasar melalui pemasaran yang lebih agresif atau inisiatif promosi lainnya. Yang kelima ada pengembangan pasar atau market development, yaitu memperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau segmen pasar yang belum dijangkau. Yang keenam, pengembangan produk atau product development, yaitu mengembangkan atau meningkatkan produk yang sudah ada. Oke, selanjutnya ada manajemen strategi di organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah. Manajemen strategi dalam organisasi nirlaba berperan penting untuk memastikan efektivitas dalam mencapai tujuan sosial mereka. Seperti organisasi bisnis, organisasi nirlaba harus memiliki visi dan misi yang jelas, memahami lingkungan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan merumuskan strategi yang tepat. Pengelolaan sumber daya baik dana, tenaga kerja maupun kementerian menjadi aspek krusial dalam menjalankan program mereka. Selain itu, organisasi nirlaba perlu mengukur dampak sosial, menjaga keberlanjutan, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, serta mengelola risiko agar tetap relevan dan berdaya guna dalam jangka panjang. Manajemen strategi dalam pemerintah berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan tujuan jangka panjang, menganalisis lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta merumuskan kebijakan berbasis data dan konsultasi pemangku kepentingan. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sementara inovasi dan peningkatan kapasitas pegawai memastikan kebijakan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada model penerapan manajemen strategis pada pemerintah. Yang pertama ada model kebijakan Harvard, fokus pada analisis SWOT dalam mengembangkan strategi. Selanjutnya ada sistem perencanaan strategis, melibatkan sistem perencanaan strategis yang menjawab pertanyaan dasar mengenai arah strategi, anggaran, dan pengendalian dalam organisasi. Selanjutnya ada manajemen stakeholder, memfokuskan pada pengakuan dan pengelolaan kepentingan dan klaim dari pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya ada model manajemen portofolio, menerapkan analogi dengan portofolio investasi yang mengelola berbagai program dan kebijakan pemerintah dengan tujuan mencapai hasil optimum. Selanjutnya ada manajemen isu strategis, yaitu pendekatan ini mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi masa depan organisasi dan merancang tindakan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Oke, selanjutnya ada manajemen strategi di perusahaan-perusahaan kecil, yaitu manajemen strategi sangat penting bagi perusahaan kecil untuk merencanakan dan mengarahkan upaya mereka secara efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dengan visi dan misi yang jelas, perusahaan kecil dapat memahami lingkungan bisnis, mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, serta mengembangkan strategi yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya yang efisien, strategi pemasaran yang tepat, serta inovasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan
evaluasi kinerja, serta pengembangan tim yang solid membantu perusahaan kecil bertahan dan berkembang di pasar yang dinamis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.